Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak bunda yang ada di rumah? Bunda doakan kalian semua dalam keadaan sehat dan tidak kurang dari suatu apapun. Nah, kita akan melanjutkan pembelajaran kita untuk besok, di mana kita akan belajar mata pelajaran fikih. Nah, di sini bunda juga akan menjelaskan bahwasanya buku yang kita gunakan adalah Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013. Tapi seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholiha. Amin. Nah, sekarang materi yang akan kita pelajari pada pembelajaran fikih adalah pengertian haji dan umroh. Ibadah haji dan umroh merupakan salah satu ibadah yang paling berat karena memerlukan kesiapan seseorang dari berbagai hal. Untuk melaksanakan ibadah ini, seorang muslim harus menyiapkan biaya yang cukup besar, tenaga, waktu, dan kesehatan. Jadi kalau kita mau naik haji, biaya yang kita keluarkan juga tidak sedikit ya. Nah, dengan melihat beratnya ibadah haji dan umroh, setiap muslim melaksanakannya harus benar-benar ikhlas, hanya mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar pengorbanan yang besar tersebut benar-benar diterima di sisinya. Sekarang bunda akan menjelaskan apa itu pengertian haji. Haji berarti berkunjung ke Baitullah atau Ka'bah untuk melakukan beberapa amal perbuatan, yaitu ihram, wukuf, tawaf, sa'i, tahallul, dan amalan lainnya pada masa tertentu demi memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengharapkan ridhonya. Ibadah haji merupakan salah satu dari rukun Islam yang keberapa nak? Yang kelima, yang diwajibkan kepada setiap orang Islam yang mampu melaksanakannya. Itulah pengertian dari haji. Haji merupakan salah satu ibadah yang telah ditentukan waktunya. Jadi dia tidak sembarangan untuk melaksanakan. Dia ada waktunya untuk melaksanakan haji tersebut ya. Sebagaimana puasa Ramadan. Bulan-bulan untuk melaksanakan haji telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ibadah haji tidak boleh dilakukan pada bulan-bulan selain yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tentang haji. Sekarang pengertian umroh. Umroh berarti berkunjung ke Baitullah atau Ka'bah untuk melakukan beberapa amal perbuatan, yaitu ihram, tawaf, sa'i, bercukur, dan amalan lainnya pada masa yang tidak ditentukan demi memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengharapkan ridhonya. Kalau umroh dia beda dengan haji. Kalau haji itu waktunya ditentukan, sedangkan umroh waktunya tidak ditentukan, kapan saja bisa ya. Nah, itulah dia. Hukum ibadah umroh menurut sebagian besar ulama adalah wajib, sebagaimana wajibnya ibadah haji. Ibadah haji dan umroh hanya diwajibkan pada pelaksanaan yang pertama, sedangkan untuk pelaksanaan yang kedua, ketiga, dan seterusnya adalah sunnah. Waktu umroh bisa dilaksanakan kapan saja selama setahun selain hari Arafah, Nahar, dan Tasyrik. Nah, jadi ketentuan haji dan umroh juga ada ya. Berikut akan dijelaskan tentang ketentuan-ketentuan ibadah haji dan umroh. Yang pertama, syarat haji dan umroh, yaitu Islam, berakal sehat, merdeka, balik, mampu atau istita'ah. Arti mampu adalah memiliki bekal kehidupan dan perjalanan ke tempat tujuan. Kemudian yang kedua ada rukun haji dan umroh. Rukun haji merupakan serangkaian perbuatan yang harus dilakukan dalam ibadah haji yang tidak dapat diganti. Apabila salah satu rukun haji ada yang tidak dilaksanakan, maka hajinya akan batal. Ya, harus dilaksanakan semuanya. Apa saja rukun haji tersebut? Rukun haji itu meliputi ihram, wukuf, tawaf, sa'i, tahallul, dan tertib. Di sini bunda akan menjelaskan apa itu ihram, wukuf, tawaf, sa'i, tahallul, dan tertib. Ihram adalah berniat memenuhi melakukan haji dengan mengenakan pakaian ihram yang terdiri atas 2 helai kain putih yang tidak dijahit bagi laki-laki
Pakaian ihram bagi wanita adalah menutup seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Kemudian wukuf. Wukuf adalah tinggal di Arafah sejak matahari tergelincir atau masuk waktu zuhur tanggal 9 Zulhijjah atau hari Arafah sampai terbit fajar hari nahar tanggal 10 Zulhijjah. Kemudian tawaf. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Kemudian ada sa'i. Sa'i adalah berlari-lari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah dan sebaliknya sebanyak 7 kali. Kemudian tahalul. Tahalul adalah keadaan seseorang yang telah dibolehkan atau dihalalkan melakukan perbuatan yang sebelumnya dilarang selama berihram. Tahalul ditandai dengan mencukur rambut paling sedikit beberapa helai. Kemudian tertib. Maksud tertib di sini adalah melaksanakan ihram terlebih dahulu dari semua amalan haji. Itu tadi ya. Nah, mudah-mudahan kalian sudah paham apa yang Bunda jelaskan dan dapat mengerjakan tugas-tugas yang diberikan dan tetap stay di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.